Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's open our second meeting by reciting prayer with our God. Let's pray according to your religion. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum nanti tanya jawab, izinkan saya untuk kembali tadi menjelaskan apa yang telah saya sampaikan. Saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Baik, apakah sudah tampak di layar kalian? Masih belum, Pak. Belum, Pak. Momen. Ya. Masih loading seperti ini. Memang kalau belajar via online seperti ini, ada saja satu lain hal yang membuat kita harus menunggu. Oke. How about this? Bagaimana? Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Puji Tuhan ya, alhamdulillah. Oke. Kalau begitu lanjut. Kita akan membahas ya, ini pembahasannya sebelum dari awal dulu. Nanti akan kita jelaskan tentang bahayanya lingkungan, juga apa saja yang sudah pemerintah lakukan untuk agar manusia tidak mengadakan ya pembalakan dan sebagainya. Oke, ini saya rasa tadi jelaskan sama dengan teman kalian. Ya, di ekologi itu digunakan oleh Ernest Haeckel, ya, bagusan Oikos. Ya. Setiap kita membahas satu permasalahan, usahakan berangkat dari pendefinisian kata dulu. Ya, karena kalau di situ kita udah berangkat, nanti ke depannya kita enak untuk menjelaskan hal yang lainnya. Ya. Jadi terpenting adalah menjelaskan dulu tentang definisi katanya. Dari ilmu ekologi itu, banyak sekali pertanyaan yang bisa kita ajukan. Yang pertama, bagaimana sih alam bekerja? Yang kedua, bagaimana spesies beradaptasi dalam habitatnya. Yang ketiga, apa yang diperlukan dari habitatnya untuk melangsungkan kehidupan. Yang keempat, bagaimana mereka mencukupi materi dan energi. Yang kelima, bagaimana mereka berinteraksi dengan spesies lainnya. Yang keenam, bagaimana individu dalam spesies itu diatur ya, dan berfungsi sebagai populasi. Oke. Jadi kita akan berangkat dari sini. Nah, ekologi sendiri dapat dibagi menjadi dua pembahasan, karena ada dua pendekatan di situ. Yang pertama pendekatan autekologi dan sinekologi. Apa itu autekologi dan sinekologi? Autekologi adalah satu ilmu yang membahas tentang sejarah hidup, ya, sejarah hidup dari makhluk hidup dan pola adaptasi individu organisme terhadap lingkungannya. Contoh, bila studi dilakukan untuk mengetahui hubungan jenis serangga dengan lingkungannya, maka kajian ini bersifat autekologi. Jadi di mana makhluk hidup dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Tadi yang saya sebutkan, ketika kita meneliti tikus got yang biasa hidup di tempat yang kotor, lalu kita pindahkan dia ke tempat yang bersih, ya, maka dia nggak bisa hidup. Ya. Kenapa? Karena lingkungan dia terbiasa kotor. Kita pun ya, di balik kita bisa bersih, tinggal di kotor ya nggak bisa. Jadi sudah patternnya masing-masing. Saya berpikir ketika orang yang tinggal di dekat rel kereta, ya, itu kan per 10 menit ada bunyi kereta. Itu ini apa orang terganggu ya? Ini kan tiap 10 menit ada kereta lewat, bahkan malam juga ada kereta lewat. Ya kalau kita berpikir mungkin dia akan terganggu, tapi ternyata apa? Dia itu di lingkungannya. Dia udah beradaptasi di situ dengan lingkungannya, sehingga bagi dia suara kereta itu udah bukan hal yang aneh. Kalau kita kan selalu bising ya, dia emang enggak. Pernah juga saya mengadakan penelitian waktu itu ke Bantar Gebang, ya, tempat pembuangan sampah akhir itu. Di Gebang itu, masya Allah, kalau kita lihat ya, ternyata di tempat pembuangan sampah itu ada komunitas. Ada warga yang tinggal di situ. Bahkan ada anak bayi, ya Allah, saya kalau melihat itu kurang lebih ada
sekitar 30-40 kakak lah, satu RT lah, kalau kita ini satu RT ada. Tinggal lihat di situ semua, di sampah-sampah itu. Mereka makan dari situ, beranak pinak dari situ. Kalau kita pikir, kok bisa ya? Tempat yang kotor itu dia beda, karena dia udah adaptasi. Nah, begini itu bukan hal yang aneh pada ini, karena dia punya tempat tinggal, dia mengurus. Itu ekologi ya. Kalau kita mungkin tinggal di situ, nggak bisa. Mau kamu makan di depan sampah yang bau aja kamu nggak bisa. Kalau mereka bukan cuma makan di situ, tidur di situ. Ekologi seperti itu ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan sinekologi. Bentar ini ya. Sinekologi adalah ilmu yang membahas golongan atau kumpulan organisme yang berasosiasi bersama sebagai satu kesatuan komunitas ini. Apabila studi dilakukan untuk mengetahui karakteristik lingkungan di mana serangga itu hidup, maka pendekatan bersifat sinekologi. Baik ini serangga maupun makhluk hidup yang lainnya, karakteristik seperti apa sih? Hewan yang hidup di tempat yang kotor, oh hewan yang hidup di tempat yang bersih, oh hewan yang hidup di ikan saja, ikan yang hidup di air tawar, ikan yang hidup di air asin itu berbeda loh rasanya. Kamu bisa makan ikan laut, ya berarti seafood itu airnya asin. Tapi kalau yang air tawar, itu ikan bawal, ikan mujair, dan sebagainya. Jadi nggak bisa dicampur terus sama ikannya. Tapi airnya beda, ya rasanya juga beda. Pun demikian dengan manusia yang tadi saya jelaskan, ketika dia hidupnya pada backgroundnya di ranah Minang, maka karya-karya tulisnya pun dia berbau Minang. Dia dibesarkan di Mesir, maka karya tulisnya novelnya bernuansa Mesir. Jika ada orang Jawa, ya seorang sastrawan bernama Iqbal, dia kan orang Jawa ya, maka bahasa Jawa yang diterapkan. Jadi memang ini menjadi studi sinekologi. Oke, next. Oke. Nah, kalau kita membahas tentang masalah ekologi, maka nggak lepas dari 4 pembahasan ini. Individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Apa itu individu? Apa itu populasi? Kita bahas di sini. Oke. Ternyata individu adalah satu satuan struktur yang membangun satu kehidupan dalam bentuk makhluk hidup. Individu berasal dari bahasa Latin atau bahasa Yunani lagi. Intida, dividus, dapat dibagi. Jadi individu merupakan bagian organisasi kehidupan yang tidak dapat dibagi lagi. Ya sudah, individu. Jadi itu udah personal sifatnya. Nah, kalau saya bilang ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah, kalau tugas kelompok ya tugas kerjakan bersama. Kalau tugas individu ya tugas masing-masing, personal sifatnya. Jadi nggak bisa dibagi lagi, itu namanya individu. Kalau dalam istilah politiknya one man show, orang yang apa-apa ingin selalu sendiri, ingin tampil sendiri, ingin pintar sendiri, ingin hebat sendiri, nggak mau ajak teman-temannya, makan di kantin juga sendiri, nggak mau bagi-bagi. Ya. Nah, kalau dia mati, ya nguburin sendiri, gali kuburan sendiri, ya seperti itu. Ya jadi next, populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di satu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Ya. Dalam ekologi, populasi diartikan sekelompok individu sejenis yang menempati ruang dan waktu tertentu. Kalau sekarang nih, kalau kita makhluk hidup nih sebagai manusia, di daerah saya itu namanya Kampung Jawa, ya. Ada Kampung Ambon, ada Kampung Bali, ya, kampung. Itu yang Kampung Jawa, berarti si kampung situ ya populasinya orang Jawa semua. Ya kan manusia semua, orang Jawa semua, sehingga mungkin satu perkampungan populasi yang sama. Ya karena memang cukup banyak ya disebut populasi. Kan tetapi antara populasi dengan ekosistem nanti ya, ini nggak ada batasannya. Dikatakan populasi ekosistem sampai apa ya? Kalau memang dia banyak, naik jadi ekosistem, jadi komunitas. Ya. Tapi kalau untuk hewan biasanya ya populasinya mana nih? Oh populasi hewan kuda Nil. Oh berarti dia adanya di Rangkas Bitung ya, di ujung kulon ya. Oh badak berjula 1 dari ujung kulon. Oh populasi Cendrawasih, oh dia di Irian Jaya dan lain sebagainya. Oke, next. Oke. Ada 2 faktor lingkungan yang dapat menurunkan daya biak populasi, yaitu faktor bergantung pada kepadatan populasi itu sendiri. Ya, density dependent factor, misalnya kekurangan bahan makanan, kekurangan ruang untuk hidup karena populasi terlampau padat.
Yang B, faktor yang tidak bergantung pada kepadatan populasi, density independent factor. Misalnya terdapat penurunan suhu lingkungan secara drastis dan mendadak sehingga meningkatkan populasi. Ya. Kamu kalau pernah nonton film The Avengers Infinity War, ya, saya rasa itu bagus ya untuk introspeksi diri kita masing-masing bahwa bumi ini udah mulai tua. Kemudian kan udah ratusan tahun. Sementara bumi ya segitu-gitu aja dan populasi manusia kita makhluk di kalangan itu makin berkembang makin banyak. Ya. Nah kalau begini nanti kita nggak ada tempat buat bermain. Nggak usah jauh-jauh, tempat saya dulu di Jakarta, saya asli Jakarta ya, saya asli Betawi. Ya, dulu itu yang tanah kosong itu kalau bahasa Betawi seawak-awak. Masih banyak tanah kosong dulu, tempat saya situ mau main bola, ini banyak. Tapi saat ini semua sudah berdiri gedung-gedung mewah. Bahkan tempat lapangan bola saya, hutan itu udah jadi klaster-klaster tertentu. Dan sehingga tempat main kita nggak ada. Maka di film itu kan Thanos mempunyai satu ide untuk membunuh setengah dari populasi manusia dengan jentikan jari mati semuanya itu. Ya, artinya apa di sini? Saya rasa oh ini film ini ada bagusnya juga. Dimana kita ini bisa merawat, ya, merawat lingkungan, kita bersama dengan lingkungan, bersahabat dengan lingkungan. Karena kan lingkungan sendiri itu kalau kita bisa membaca ya, sebenarnya pohon-pohon yang ada di puncak itu nggak mau ditebang-tebangin mereka. Karena fungsinya kan pohon itu untuk ketika hujan turun, maka bisa menjadi penampung air sehingga mencegah longsor, bisa mengurangi volume banjir. Tapi terjadi apa faktanya? Banyak kan pohon-pohon yang ada di puncak Bogor itu ditebang-tebangin, dijadikan rumah. Sehingga ketika hujan turun mau gimana? Ya. Ketika hujan turun ya sudah. Ya. Akhirnya banjir, ya, akhirnya orang Jakarta dapat kiriman air terus dari Bogor. Kalau orang Jakarta, kenapa sih orang Bogor ngirimin air terus? Ngirimin mah duit gitu. Orang Bogor, ya orang Jakarta sendiri buang airnya di Bogor, ya kan? 1 minggu kamu sekarang ke Bogor deh. Berangkat hari ini nyampe besok kamu ya, padahal cuma 2 jam gitu. Oke. Ya, artinya apa? Kita belum bisa bersahabat dengan alam. Alam ingin ketika pesisir pantai itu jangan dibangun bangunan yang kokoh, tapi disuruh tanamin mangrove, tanamin pohon kelapa, sehingga ketika nanti ada ombak, ya itu bisa tertahan dengan hutan mangrove itu. Tapi fakta lapangan apa? Justru malah di pesisir pantai dibangun rumah yang mewah, tempat penginapan yang megah. Sehingga kalau nanti ada air laut pasang, abrasi. Jadi kan kalau kita nggak bisa menjawab apa bersahabat dengan alam. Alam maunya apa sih? Oh ada balancing, ada keseimbangan di sini. Dan juga kalau itu saya salah satu orang yang mendukung program KB, keluarga berencana. Ya kenapa? Karena memang populasi manusia begitu banyak, udah sangat crowded. Jadi kamu kalau sudah berumah tangga ya 2 anak cukup lah. Ya. Artinya jangan kalau makin banyak anak makin banyak rezeki Pak ya betul, tapi populasinya nanti kan makin berkembang ini makin repot lagi. Dulu ya orang-orang Betawi itu kakek saya aja, kakek dari ayah ya, punya anak 11. Kakek dari ibu punya anak 12. Ini kan unbelievable banget gitu. Saya berpikir mungkin orang dulu nggak ada kerjaan kan ya. Karena nggak ada TV, nggak ada radio. Ya radio udah ada sih, tapi TV kan belum ada saat itu. Sehingga hiburannya cuma itu aja mungkin. Dia tiap tahun ngelahirin dulu ya. Nah ini menjadi ibar buat kita. Sudahlah kalau sekarang 2 atau 3 cukup lah. Karena cukup, ya kita fokus membesarkannya dan fokus itu merawatnya. Oke, next. Populasi memiliki ciri antara lain sebagai berikut. Ada densitas, rapatan, kepadatan. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi, kepadatan. Kalau kamu tinggal di rumah padat penduduk, tolong hati-hati ya, karena ini rawan korsleting listrik, rawan kebakaran. Dan saya ada saudara yang tinggal di salah satu rumah yang padat banget di Jakarta Utara. Kalau keluar itu di depan rumah itu ada ember beton besar. Ini buat apa? Karena fungsinya buat jaga-jaga kalau ada kebakaran atau apa, ini langsung disiram pakai air itu. Jadi ini kepadatan ini juga harus diperhatikan. Jadi angka kelahiran, angka kematian berdasarkan data Dukcapil ya bahwa angka kelahiran lebih banyak dibandingkan di angka kematian. Baru kemarin aja nih, baru kemarin ketika COVID, angka kematian lebih banyak dari angka kelahiran. Baru kemarin.
Jadi hampir setiap hari saya dengar ada info orang mati. Undangan tahlil itu saya bingung, kadang-kadang bentrok. Malam ini sini, aduh, ya Allah ya. Cukuplah sekali aja itu ya. Yang keempat genetik, siklus umur, potensi biotik dan bentuk pertumbuhan. Next, komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi. Jadi antara populasi 1-2 berkumpul jadi satu populasi yang saling berinteraksi sama lain. Ini tempat yang sama, misalnya populasi semut dengan populasi kutu daun, ya, dan pohon tempat mereka hidup membentuk masyarakat atau suatu komunitas. Disebut dengan tadi komunitas, jadi gabungan dari populasi ya. Pohon itu kan di situ ada populasi semut rangrang, semut merah, terus di daunnya ada ya kutu-kutuan, lagi nanti kalau di dahan-dahannya ada ular yang melingkar di situ. Ya sudah, itu namanya satu komunitas ya. Jadi komunitas yang menurut ilmu ekologi itu adalah gabungan dari berbagai macam populasi. Tapi komunitas dalam perspektif anak-anak milenial ya, satu ya, komunitas adalah orang yang memiliki hobi yang sama. Hobi yang sama-sama, hobinya apa? Pecinta reptil ya sudah bikin komunitas pecinta reptil. Oh, hobinya bersepeda ya komunitas bersepeda. Oh, hobinya pasang tato ya komunitas tato ya itu. Jadi anggapan mereka kalau perspektifnya berbeda lagi ya. Jadi komunitas itu adalah mereka yang punya hobi yang sama dan berkumpul dalam satu grup. Kalau komunitas dalam konteks ekologi, ya kumpulan dari beberapa populasi yang digabungkan jadi satu. Ya, seperti pohon, maka di bawahnya itu ada ya, di bawahnya ada akar, akarnya ada semut, mungkin ada juga ya hewan-hewan ya kecoa, lipan, serangga yang lainnya. Juga nanti naik lagi sedikit yang ke daun, ada kutu daun, ada apa serpompong, ada kupu-kupu, naik lagi ke dahannya itu ada ular. Nah, semuanya hidup dalam satu komunitas, yaitu komunitas kumpulan beberapa populasi yang saling berinteraksi. Oke, next. Setelah komunitas, ada namanya ekosistem. Nah, tingkat organisasi yang paling tinggi dalam makhluk hidup adalah ekosistem. Di sini tidak hanya mencakup serangkaian spesies tumbuhan, tetapi juga segala macam bentuk materi yang melakukan siklus. Nah, dalam sistem itu, ada energi yang menjadi sumber kekuatan bagi ekosistem sendiri. Nah, ini saya kasih ilustrasinya. Nah, ini ada tempat kecil, ini rantai makanan ya. Dan ini ada sumber energinya. Oke, next. Oke. Nah, 6 bagian utama elemen-elemen yang membentuk atau yang memberi efek pada sebuah ekosistem, yaitu matahari sebagai sumber energi, bahan anorganik, ya, produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, dan pengurai. Ini yang mata rantai makanan. Ya. Ini dijelaskan di sini. Pada rantai makanan, makhluk dalam ekosistem dikumpulkan menjadi beberapa kelompok. Tumbuhan yang dapat membentuk bahan organik dari mineral dan energi matahari dalam proses fotosintesisnya merupakan komponen produsen dalam ekosistem. Makhluk yang menggunakan bahan organik yang telah dibentuk oleh produsen merupakan komponen konsumen dalam ekosistem. Ini gampangannya ya, dari CO2 ini ya, dia bisa menumbuhkan padi. Ya, padi ini dimakan kambing, kambing dimakan ya manusia dimakan tidak. Manusia mati nanti ya jadi dimakan jadi belatung tanah ya, ini muter aja di sini. Muter. Jadi kalau mata rantai makanan tadi ya di sini ada padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang, lalu manusia dan seterusnya. Jadi manusia ini adalah disebut dengan ya ekosistem paling besar ya, yang besar karena padi dimakan. Ya. Jadi enggak cukup kalau kita makan tumbuhan kan namanya herbivora. Kalau makan daging karnivora. Kalau manusia tumbuhannya dimakan, hewannya dimakan, bahkan besi juga dimakan. Besi juga dimakan. Oh, bisa dimakan Pak? Ya bisa. Apa itu? Ya menpora ya. Menpora. Jadi dulu ada satu candaan ya. Candaan ya kalau karnivora ya terus herbivora sama menpora waktu kasus hambalang dulu. Oke, next. Ini pengaruh manusia dalam lingkungan. Manusia dengan evolusi kebudayaannya melahirkan ilmu dan teknologi. Kadang sekalipun belum dikuasai sepenuhnya telah digunakan secara luas. Akibatnya apa? Lingkungan tidak dapat lagi mendukung kehidupan dan akhirnya berhenti pula sebagai penduduk bumi. Lalu apa langkah pemerintah untuk mencegah itu? Pemerintah sudah mengeluarkan
Ini saya percepat ya karena udah mau habis. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam melestarikan lingkungan sebagai berikut. 1. Mengeluarkan undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 yang tentang tata guna tanah. Menerbitkan undang-undang 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Melakukan peraturan pemerintah RI nomor 2 tahun 86 nomor 7 tentang AMDAL tentang lingkungan. Jadi kalau mau ngebangun apapun itu dilihat izin AMDAL itu seperti apa. 91 pemerintah membentuk badan pengendalian lingkungan dengan tujuan menanggulangi proses pencemaran, mengawasi bahan berbahaya atau beracun, melakukan penelitian analisis mengenai dampak lingkungan. Rencana gerakan menanam 1 juta pohon. Oke, saya rasa cukup ya. Masih ada 8 menit, mungkin ada pertanyaan. Silakan, saya buka sesi pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, tidak ada ya. Alhamdulillah kalau nggak ada. Ini mumpung saya lagi sedang ada waktu ini ya. Oke. Baik, kalau gitu kita sampai aja sekarang. Mungkin 8 menit lagi. Saya kemarin ikut salah satu program berbayar dari Zoom Edu ya. Zoom buat Edu. Itu saya sebenarnya laptop saya ini saya bayar murah loh, cuma 15.000, tapi Zoom-nya itu unlimited sampai 6 bulan. Jadi laptop saya bisa ini kalau untuk kita pakai Zoom meeting terus nggak perlu 40 menit, nambah lagi nggak bisa. Cuma 15.000 saya kemarin. Nanti kamu mau coba ya silakan. Jadi nanti kalau kita belajar tidak perlu lagi repot seperti ini. Oke, hari Sabtu ini selain saya siapa lagi untuk mata kuliahnya? Cukup ya adik aja atau ada yang lain? Kalau saya ada Pak Haryadi, Pak. Kalau kita ada 4 mata kuliah lagi, Pak. Oh, ada ya? Jam berapa? Setengah 12. Oh, setengah 12. Oh, ya. Santai ya, Mas. Yang lain gimana? Cukup 1 doang berarti ya? Berarti ada yang... Ada sih, Pak. Perpajakan, Parifai. Oh, Parifai, perpajakan. Saya ada. Iya, Pak. 12 ya, Nova ya? Iya, Pak. 12. Oke. Baik. Ya, artinya hari Sabtu ini memang usahakan saya juga minta ya mudah-mudahan ada waktu luang untuk mendampingi kalian. Kalau nggak ada ya kalian sudah dewasa jadi bisa belajar langsung. Lagi sekarang sudah ada LP ya, Learning Pro, tinggal dilihat aja di situ. Dan untuk Learning Pro ini saya dihubungi beberapa teman mahasiswa. Ya Pak, ini bisa nggak ditambahkan 5 menit aja Pak buat saya upload, buat di-upload ke Learning Pro. Saya katakan bahwa untuk di Learning Pro ini yang mengatur waktunya itu adalah operator. Ya, operator yang memang intinya kalau nanti kamu sudah telat dalam mengupload tugas, itu mau diotak-atik kayak gimana juga sulit. Ya. Oleh karenanya saya memberikan opsi alternatif. Sudah kalau memang kamu telat mengupload tugas karena memang ada kesibukan dan lainnya, via email aja nggak apa-apa. Jadi konfirmasi ke saya, Pak, saya sudah dengar email atas nama ini. Nah, nanti saya cek, oh ya sudah. Ya seperti itu. Apakah mengurangi performance di LP? Tidak mengurangi. Hanya saja kalau nanti di LP kamu ada tangan yang ke bawah begini, ya itu bukan berarti kamu nggak gitu, tetap ya. Kalau LP kan sistem itu kalau kamu nggak mengupload tepat waktu ya sudah kamu dianggap nggak mengerjakan, sehingga tersistem tangannya akan ke bawah gitu. Saya bilang udah kirim aja ke email, nanti dari email itu saya bisa cek, oh ya ini Paknya dalam tugas selesai. Ya, jadi tidak perlu pusing-pusing ya. Jadi cukup nanti kamu kirimkan saja ke email itu, saya rasa sudah mewakili lah proses kamu yang lain. Dan saran saya nanti jangan sampai kamu ketika UAS nanti yang saya sampaikan satu tes kemarin, kamu ada tiba-tiba disuruh kerja keluar kota lah, mana lah. Ya kalau bisa luangkan waktu lah buat mengerjakan UAS itu tepat pada waktu. Ini kemarin masih ada beberapa mahasiswa lagi yang ketika UTS itu, Pak ini saya belum UTS 15 Pak saya belum UTS ini gitu. Kenapa? Begini akhirnya kan panjang gitu urutannya. Lapor ke BAA dulu, lapor ke prodi dulu, baru ke dosen pengampunya. Ya masalahnya kan untuk tahap ini nggak belum tentu ada di tempat. Kadang-kadang online kita WFH, home akhirnya ya, komunikasinya juga terbatas. Oleh karena jangan mempersulit diri kamu sendiri. Usahakan nanti tes UAS-nya sesuai dengan waktunya sehingga kamu nggak ribet. Kalau untuk tugas mata kuliah saya sudah. Kamu kalau memang tidak bisa di Learning Pro, cukup bisa berikan opsi alternatif dari email saya.
Atau pakai WA juga nggak apa-apa kalau menurut saya. Nah, yang penting ada kasih keterangannya. Oke, ada tinggal 4 menit lagi. Apakah ada pertanyaan? Bapak punten mau tanya, untuk UAS kira-kira kapan ya Pak? UAS kemungkinan kita itu nanti awal Juli. Awal Juli kemungkinan. Oh Juli, awal Juli ya Pak. Awal Juli. Ini kan kita pertemuan Oh, ke-13 ya. Pertemuan ke-13 sekarang ini. Sedangkan nanti UAS itu kan pertemuan ke-16. Jadi kita ya 4 minggu dari sekarang lah. Jadi sekarang 3 minggu. Berarti awal Juli. Next. Kenapa Nova? Ya, siap, Ada siap, jadwal Pak. duluan Nova? Enggak sih Pak, makasih Pak. Oh iya kan ada Nggak jadwal ada, gunung aman. gitu kan. Naik ke gunung mana gitu Nova ini. Itu Putri kayaknya Pak. Putri ya. Nova ini ekologinya komunitasnya komunitas pecinta alam ini ya. Pendaki gunung ya. Nanti bikin komunitas penurun gunung gitu ya. Itu pendaki doang ada turunnya nggak ada gitu. Nggak turun-turun dong, Pak. Iya makanya kan pendaki. Naik turun-turun. Saya kalau gunung di Jawa Barat itu udah hatam ya. Ya, Gunung Putri, Gunung Gede ya. Terus yang turunnya terus di Gunung Prau ya. Terakhir di Lombok, Rinjani 2012 sudah saya udah gantung keril ya. Di gantung keril sudah cukup lah untuk ini. Tapi kadang-kadang ya kangen aja dengan suasana alam ya. Bagaimana kita bersahabat dengan alam ada di sana. Dan juga yang saya bingung itu kalau kamu nanti hobi naik gunung itu kita tuh udah enak ya, generasi yang tinggal menikmati jalur. Kalau dulu yang tahun 70-80 kan dia generasi pembuka jalur begitu. Sehingga kalau kita naik gunung itu jalurnya udah ada, tinggal ngikutin aja. Ya, tapi saya nggak tahu kok kadang-kadang ada orang yang kesasar, ada yang ini. Saya melihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan seharusnya kita nggak kesasar karena udah ada tracknya, udah terbuka semua. Karena udah kesasar, dia nggak ada Beberapa ada yang berani sendiri, Pak. Beberapa ada yang berani sendiri bikin jalur sendiri. Wah, jalur sendiri. Aduh, rata-rata gunung itu punya 3-4 jalur ya. Nah, kalau kita pengen naik itu. Kalau buka jalur kayaknya enggak lah. Saya udah bukan masa saya lagi lah ya. Kadang-kadang gini, kita naik gunung itu kita nggak ngucapin salam dulu sama penghuni gunungnya. Assalamualaikum, nggak nyuwun sewu lah. Ya nggak perlu nuwun dulu sehingga jadi kita punya mata nggak bisa ngejaga pandangan melihat apa sepuluh nih. Punya tangan, ya, iseng apa megangin apa aja, putusin ranting-ranting, punya kaki juga. Ini sebenarnya ya bagian dari akhlak ya. Saya mampir ke rumah Kang Aldi misalnya, saya nggak ngucapin salam atau masuk bikin kopi sendiri ya, pasti Kang Aldi ke rumah marah dengan saya. Demikian dengan gunung, dengan hutan, kamu mungkin camping ke goa atau mungkin kamu nanti susur pantai, ya ucapinlah minimal salam kepada ya sahibul wilayah, kepada yang punya tempat dulu, baik yang gaibnya maupun yang hidupnya. Ya, nyuwun sewu dulu ya. Ini kalau dulu kan misi-misi kan gitu, misi mbah, anak bagong mau lewat gitu kan. Ya kalau kita yang muslim baca Fatihah aja. Assalamualaikum ya sahibul wilayah, wahai penghuni tempat ini. Saya ingin hampir naik gunung, mengizinkan naik. Insya Allah kalau gitu kamu selamat. Baik, saya cukup ya. Sudah 1 menit ini. 1 menit lagi saya akhiri. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.